Apakah sudah terlihat ini yang PowerPoint-nya? Sudah Pak, sudah Pak. Ini udah jelas semua ya? Jelas ya ini sekarang ya? Jelas, Pak. Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini uh, kita akan membahas tatap muka ketiga, yaitu unjuk kerja subsistem atau sistem dulu deh ya. Ini kelihatannya sistem ya, bukan subsistem ya. Sistem ini. Unjuk kerja sistem. Sebagai sub juga bisa, tapi ini saya ubah nanti subsistem. Jadi pokok bahasan hari ini adalah definisi. Ini sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah masuk jadi pokok bahasan ya. Karena di tempat yang satu lagi kok masih seperti ini. Oke. Jadi pokok bahasannya adalah definisi sistem, komponen sistem, unjuk kerja sistem, kriteria sistem, dan diagram sistem ya. Jadi definisi sistem, kalau Anda dengar ya, namanya sistem elektronik, sistem penerimaan mahasiswa baru, sistem macam-macam itu, sistem itu adalah gabungan ya, gabungan dari beberapa subsistem. Atau sistem ini dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang dinamakan subsistem. Jadi kalau sistem itu satu keseluruhan besar, kalau subsistem ini adalah bagiannya. Nah, setiap subsistem yang dalam sistem itu akan saling terhubung. Bukannya terhubung satu dengan yang lain ya, tapi tidak ada subsistem dalam suatu sistem yang tidak terhubung ke salah satu subsistem. Dan yang berikutnya, setiap subsistem ini akan mempunyai fungsi yang berbeda. Ya, jadi tidak ada subsistem yang mempunyai fungsi sama. Berarti kalau sama ya berarti ya subsistem itu sendiri gitu. Dan secara keseluruhan, sistem secara keseluruhan mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, fungsi dari sistem secara keseluruhan ini akan mempunyai suatu tujuan tertentu gitu ya. Ini contohnya misalnya di sini ada sistem penyearah ya, atau sistem pembangkit tegangan DC. Ini secara sistem ya, kalau Anda lihat secara sistem, ini inputnya adalah 230 volt AC inputnya. Outputnya adalah 5 volt DC terregulasi ya. Itu outputnya. Nah, di dalam sistem itu ada 4 subsistem. Yang pertama adalah subsistem transformer. Ini berfungsi menurunkan tegangan. Aman. Nggak ada, lagi semedi. Jadi transformer adalah subsistem dari sistem pembangkit tegangan DC. Jadi transformer ini adalah subsistem, fungsinya adalah menurunkan tegangan AC 230 volt menjadi 12 volt AC ya. Jadi power supply itu yang di ujungnya ini ada subsistem transformer menggunakan step down transformer atau transformator step down. Ini menurunkan tegangan AC 220 volt, biasanya 200 atau 180 volt sampai 240 volt menjadi 12 volt AC.
Nah, keluaran dari subsistem transformer ini akan disearahkan menjadi 12 volt DC, gampangnya seperti itu. Ini namanya subsistem rectifier atau penyarah. Nah, keluaran dari subsistem rectifier ini akan dimasukkan ke smoothing device atau perata. Misalnya ini filter ya. Inputnya adalah 12 volt DC yang masih ada ripple-nya. Nah, ripple itu kalau dihubungkan, tegangan ripple dihubungkan ke audio system, nanti audionya akan ada humming. Humming itu bunyi tong gitu. Jadi ada bunyi 50 Hz ya. Nah, keluaran dari subsistem perata ini masuk ke subsistem regulasi, regulator 7812 ya, atau LM317 keluarannya 12 volt. Jadi subsistem yang ada di sistem regulator DC ini saling terhubung dan akhirnya secara keseluruhan membentuk sistem yang mempunyai tujuan yang berbeda dengan subsistem ini. Jadi kalau dilihat secara perspektif sistem, inputnya ya 230 volt AC, outputnya adalah 5 volt DC. Tapi kalau dilihat dari subsistemnya, yang mengeluarkan 5 volt itu bukan transformernya, tapi regulatornya. Bapak mohon maaf. Ya, nggak kelihatan ya? Itu gimana? Slide-nya nggak keganti deh, Nah, Pak. Masih iya kan? Masih pokok bahasan ya? Iya, soalnya dari tadi kayaknya nggak keganti nih, Pak. Oke, makanya saya bilang nih kenapa nggak ganti-ganti gitu. Maaf ya, Pak. Nggak apa-apa. Udah belum? Di sistem, Mbak, sekarang, Mbak. Sistem, Pak. Slide 3. Oke, udah terlihat ya? Iya, sudah. Sekarang sistem ya. Tadi ini sudah terlihat. Contoh DC regulator sistem blok udah terlihat. Masih di sistem. Masih di sistem ya. Iya, Pak. Kalau sekarang Masih di sistem, Pak. sekarang Udah diganti. sudah. Contoh dari Udah, oke regulator ya. Jadi sistem tadi udah ya. Nah, sekarang contoh DC regulator sistem. Jadi di sini ada 4 subsistem. Yang pertama adalah transformer, rectifier, smoothing, regulation ya, smoothing regulation. Bentar. Jadi ada 4 subsistem. Secara sistem secara keseluruhan, inputnya ini 230 volt AC, sedangkan outputnya 5 volt DC. Jadi subsistem transformer outputnya adalah 12 volt AC, masuk ke subsistem rectifier, menghasilkan 12 volt DC, nanti masuk lagi ke subsistem smoothing, masih 12 volt DC pakai ripple, ya, ini masih rectifiernya, ini masih AC, ini sudah DC, tapi ada ripple-nya, ini filternya sehingga ripple-nya hilang, ya, terus masuk regulator. Jadi komponen sistem itu ada 7 ya, ada tujuan. Jadi sistem itu pasti punya tujuan, punya input ya. Setelah inputnya itu diproses, setelah itu
Nah, keluaran proses adalah keluaran. Nah, setelah itu ada batas. Batas itu adalah rentang dari sistemnya. Terus ada mekanisme pengendalian. Kalau tidak ada kendali on off saja, berarti kan tidak ada kendali ya, hanya on off saja. Terus ada umpan balik ya, ada sensing. Kalau ada sensing itu biasanya closed loop. Terus ada lingkungan atau boundaries ya. Kita akan bahas satu-satu. Oke, tujuan sistem, semua yang disebut sistem itu memiliki minimal satu tujuan. Misalnya sistem penerimaan mahasiswa baru UNJ itu terdiri dari banyak subsistem ya. Subsistemnya macam-macam, ada aplikasi ya, aplikasi di website, ada fungsi-fungsi dari WR1, dari fakultas, dari prodi dan seterusnya banyak. Jadi minimal satu tujuan ya, satu sistem satu tujuan. Jadi kalau manusia itu dilihat menjadi satu sistem, nanti tujuannya banyak. Tapi kalau elektronik, sistem elektronik ini digunakan untuk mendesain sistem elektronik secara keseluruhan. Ya. Jadi kalau ada sebuah sistem elektronik, ini nanti akan mempunyai tujuan tertentu ya. Misalnya ya, sistem elektronika power supply ini tujuannya adalah merubah tegangan AC 220 volt, frekuensinya 50 Hz, arusnya misalnya inputnya 100 mili, menjadi tegangan DC dengan keluaran 12 volt dengan arus 1 ampere. Ini tujuan sistem ya. Misalnya ini sistem ya, bukan sistem. Sistem pengendali kecepatan putar motor. Berarti sistemnya ya bebannya berapapun motornya itu, tapi kecepatan putaran motornya tetap ya. Itu maksudnya tujuan sistem. Nah, kalau masukan sistem mengacu ke blok diagram power supply tadi adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya akan diproses ya. Misalnya kalau dalam sistem power supply masukannya adalah tegangan AC bolak-balik. Nah, sekarang rentangnya berapa? Tegangan AC itu kan banyak ya. Misalnya tegangan AC-nya 220 volt. Itu tidak mungkin bisa ya. Anda kalau mau menguji tegangan masukan dari power supply Anda itu harus 220 volt, ini akan sulit karena kalau Anda mengukur tegangan jala-jala listrik PLN, even di lab pun, itu tegangannya tidak tepat 220 volt. Ya dari 200, ada yang 180, ada 280, kadang 300, kadang 210 gitu. Jadi kalau Anda membuat sistem power supply, itu tegangannya tidak harus 220, tapi mempunyai rentang gitu. Rentang dari berapa? Ya, semakin lebar semakin baik, tapi semakin mahal. Jadi rentangnya 180 volt AC sampai 240 volt AC. Dengan frekuensi 50 Hz sampai 60 Hz. Jadi kalau tegangannya di bawah 180, sistem power supply Anda kalau tidak mengeluarkan tegangan DC nggak apa-apa gitu ya. Karena masukannya kan minimal 180, dikasih 100 ya jangan berharap gitu. Itu ya, misalnya naik kereta api dari Gambir ke Surabaya bayarnya 300.000 misalnya. Anda ngasih 50.000 ya nggak bisa gitu. Minimal itu kalau tiket kan fix ya harganya, plus minusnya itu kan diskon ya. Jadi ini di sini 180 volt AC sampai 240 volt AC. Frekuensi berapa? 55 nggak ada masalah. Kalau tegangannya 200 Pak, nggak masalah juga. Sehingga dalam nanti menguji sistem ini, Anda harus menggunakan alat ya, alat yang menghasilkan tegangan yang stabil, misalnya 220 volt stabil ya. Itu masukan sistemnya. Nah, proses sistem. Setelah tegangan masukan AC tadi masuk ke sistem, 180 sampai 240 misalnya 220 volt, itu nanti kemudian dia akan diproses ya, diproses. Nah, proses dalam sistem ini adalah
mempunyai fungsi untuk melakukan perlakuan tertentu terhadap data. Jadi 220 volt tadi akan diperlakukan. Jadi akan diteruskan ke sub yang berikutnya. Kalau di power supply tadi kan diturunkan tegangannya, ya, diturunkan tegangannya. Jadi dalam proses power supply ini transformer atau transformator step down. Nanti diturunkan 220 volt AC, diturunkan menjadi 12 volt AC, setelah itu diratakan, hanya pulsa positifnya saja yang lewat, setelah itu dijadikan dihilangkan ripple-nya, setelah itu baru dipangkas supaya stabil. Keluaran sistem ya hasil dari proses ya. Nah, proses itu bisa saja digital, analog, atau gabungan, atau bahkan berbasis micro atau micro P atau micro C, ya, microprocessor atau microcontroller. Jadi kalau pada sistem power supply keluarannya ya DC dengan nilai tertentu, 12 volt harusnya 1 ampere. Jadi kalau keluaran DC itu harus 2 ya. Berapa volt dan berapa arus. Kalau frekuensi kalau DC 0 Hz ya. Nah, ini batasan sistem atau boundaries ya. Atau adalah pemisah antara sistem dan di daerah di luar sistem. Itu ya, jadi batas ya. Misalnya supaya bisa mengeluarkan 5 volt itu inputnya bagaimana gitu ya, inputnya. Jadi kalau keluarannya 12 volt AC, inputnya ternyata ada batasannya. Jadi power supply itu atau sistem itu bisa mengeluarkan tegangan 12 volt AC 1 ampere kalau masukannya 100 volt AC sampai 240 volt AC. Frekuensi tegangan AC-nya ternyata 49 sampai 51. Jadi pernah diukur ya. Jadi maksudnya rentangan tegangan masukan itu kalau dikasih 100 volt AC, tegangannya masih bisa 12 volt DC, Pak. Kalau 240 volt AC, tegangan outputnya tetap masih keluar 12 volt DC 1 ampere. Nah, kalau 100 volt AC tadi frekuensinya ternyata diturunkan jadi 49 Hz, masih bisa mengeluarkan 12 volt AC 1 ampere. Kalau dinaikkan 100 volt dan 240 volt itu dinaik, frekuensinya diubah menjadi 51 Hz, itu tegangannya masih sama 12 volt 1 ampere. Nah, ini berarti bagus ya. Nah, kita kok ngomong terus, nah bebannya berapa? Ternyata bebannya 100 ohm. Jadi kalau bebannya tidak ada, ya bebannya dihilangkan, tidak ada beban, ya tegangannya tidak mungkin 12 volt AC, gitu. Mungkin lebih. Ya. Jadi di sini ada bebannya. Jadi kalau Anda punya power supply, nanti tentunya ada input, rentang inputnya, spesifikasi tegangan masukannya, dan spesifikasi dari beban. Bebannya kalau dikasih beban 1 ohm ya nggak bisa. Ini beban maksimalnya 200 ohm. Kalau dikasih 1 ya, waduh, bisa 0 volt. Nah, sekarang pengendalian sistem. Pengendalian sistem itu, apakah sistem itu mempunyai pengendalian? Ya, pengendalian yang paling bego adalah pengendali yang mengendalikan manusia. Jadi yang mengendalikan itu manusia. Karena manusia itu suka protes ya, kerja sebulan minta nambah gaji dan sebagainya, protes mulu, diganti dengan sistem elektronik. Nah, mengendalikan sesuatu menggunakan elektronik ini seperti apa? Ada umpan balik. Ya. Jadi umpan balik itu diambil dari keluaran. Jadi kan tadi outputnya 12 volt DC ya. Jadi Anda tangan kiri Anda itu punya tegangan 6 volt. Ya. Tegangan 6 volt. Terus tegangan keluarannya menggunakan resistor pembagi tegangan, R-nya sama. Nanti di tengah rangkaian pembagi tegangan itu kan kalau dikasih 12 volt, kalau dimasukkan rangkaian pembagi tegangan 2R yang sama nilainya, nanti outputnya akan setengah dari inputnya. Kalau inputnya 12 volt, berarti outputnya 6. Nah, sekarang 6 volt dari penurunan tegangan keluaran tadi dibandingkan dengan 6 volt. Kalau sama, berarti tegangannya yang mengendalikan sistem itu misalnya tegangannya 2 volt. Tapi kalau nanti tegangan 12 volt itu dihubungkan ke beban lampu, nanti dia akan turun jadi 10 volt. 10 dibagi 2, 5. Nah, 5 dibandingkan dengan 6,
ternyata ada selisih. Kalau selisih, naikkan jadi bukan 2, naikkan jadi 2,4. Nah, 2,4 tegangan jadi berapa? Jadi 12. 12 dibagi 2, 6. 6 sama, ya udah 4 aja tegangan. Nah, itu mekanisme pengendalian. Jadi power supply yang tadi blok itu pengendaliannya terbuka gitu. Tidak ada sistem pengendalian. Jadi kalau tegangannya 12 volt itu dibebani lebih sehingga tegangannya 10 volt, ya sudah, nggak ada mekanisme perbaikan menjadi 12 volt, ya sudah, 12 jadi 6, jadi 2, jadi 1 volt dibiarin. Tapi kalau ada sistem regulator DC 12 volt 1 ampere, itu kalau masih bebannya masih di bawah 1 ampere, tegangannya akan dikendalikan 12 volt. Tapi kalau lebih dari 1 ampere, tegangannya sudah lepas ya. Gitu. Jadi mekanisme pengendaliannya ini dibebankan hanya bukan di sistem tapi di subsistem, namanya regulator 7812. 7812 itu kalau bebannya di bawah 1 ampere, 500 mili ya kalau 7812, itu tegangannya akan tetap 12, tapi kalau lebih dari 1 ampere turun. Nah, ini lingkungan ya, lingkungan sistem. Lingkungan sistem itu kalau power supply, satu box itu power supply, nah nanti box power supply itu kalau ditaruh di suatu ruangan, nah lingkungan di luar blok power supply itu adalah lingkungan dari sistem. Nah, ini bisa saja atau dapat saja mempengaruhi sistem. Jadi ada dua ya, ciri indikator atau ada dua benda-benda di lingkungan sistem. Yang pertama, yang benda-benda itu dapat mempengaruhi ya, mempengaruhi. Atau dapat juga benda itu tidak mempengaruhi. Jadi kalau misalnya power supply yang dibuat itu harus ditaruh di ruangan dengan suhu maksimum, jangan maksimum ya, rentang minimumnya misalnya 0 derajat sampai 50 derajat Celcius. Itu akan lebih tenang kalau dia ditaruh di ruangan di tempat yang dingin. Dinginnya berapa derajat? 0 masih bisa. Kalau minus 40, dia sudah tidak bisa. Dia akan mempengaruhi kinerja. Kinerja maksudnya apa? Nanti mempengaruhi keluarannya. Gitu. Jadi ada juga power supply yang rentang lingkungannya, suhu lingkungannya, kalau dia ditaruh di suatu ruangan itu maksimum 50 derajat Celcius. Nah, ini ditaruh di kap mesin di dalam ruangan satu, di engine. Engine itu kan panas, panasnya di 90 derajat Celcius sehingga tegangan power supply-nya tidak 12 volt. Bisa naik, bisa turun. Ya, namanya tidak sama dengan 12 itu bisa di bawah atau di atas. Ya, itu tentunya sudah tidak baik ya, tidak baik, itu berbahaya. Jadi semua perubahan pada parameter yang terjadi di lingkungan atau di luar sistem ini mempunyai korelasi itu hubungan yang rendah sampai tinggi mempengaruhi sistem. Jadi hati-hati kalau Anda misalnya menggunakan handphone itu di suatu lingkungan yang ekstrim ya, bukan ekstrim. Jadi Anda tahu ya pesawat terbang itu ya. Pesawat terbang itu jam 7 pagi itu bisa terbang dari Arab yang suhunya 50 derajat Celcius. Setelah itu dia harus terbang melewati Reykjavik. Reykjavik itu suhunya minus 40. Nah, pesawatnya harusnya bisa bekerja semua instrumennya. Kalau pesawat militer, instrumen yang di kokpit itu sampai kokpitnya kebakar, instrumennya masih berfungsi semua gitu. Makanya komponen-komponen yang standar militer, MIL, itu komponen-komponen itu masih bisa berfungsi sampai derajatnya 180 derajat. Itu harganya mahal gitu. Jadi kalau Anda mau bikin power supply yang taruh di rumah, ya sudah usah pakai standar militer gitu. Nah, sekarang kita masuk ke unjuk kerja ya, bukan uncuk tapi unjuk kerja sistem. Unjuk kerja sistem itu adalah hasil kerja ya, hasil kerja secara empiris atau empirik. Empirik itu dilakukan sendiri oleh Anda. Anda ukur sendiri gitu. Jadi hasil empiris suatu sistem elektronik yang diukur secara
bisa secara kualitas atau kuantitas sesuai dengan tujuan dan fungsi yang telah ditentukan. Kualitas itu kualitatif ya. Ini kualitatif itu baik ya, sangat baik, buruk, panas, cepat itu. Jadi misalnya Anda nguji lampu. Ini kan secara empiris ya, Anda menguji lampu. Jadi Anda mau menguji unjuk kerja. Jadi di lampu itu ada tulisannya 12 volt DC 1 ampere, keluarannya 600 lumen. Anda kasih 12 volt DC 1 ampere, keluarannya 600 lumen. Berarti kinerjanya sesuai. Ya, sesuai dengan ditulis di body itu, dikasih 12 volt 1 ampere, diukur pakai avometer ya, yang sudah dikalibrasi, tegangan masukan lampunya 12 volt. Arusnya waktu dihitung pakai ampere meter yang sudah terkalibrasi 1 ampere. Terus dia nyala. Nah, nyalanya Anda pakai lux meter di tempat yang gelap, jarak 10 cm, dia menunjukkan alatnya itu menunjukkan 600 lumen. Itu unjuk kerja gitu. Tapi bisa sebut lampunya sangat terang. Begitu nanti diuji oleh orang yang lain, lampunya terang. Diuji oleh orang ketiga, biasa aja terang. Jadi bingung, 3 orang yang uji lampu kok bilangnya sangat terang, biasa aja gitu. Nah, supaya unjuk kerja lampunya LED LED-nya itu benar, harus menggunakan kuantitas ya, kuantitas. Jadi ternyata 3 orang itu begitu menggunakan alat ukur lumen, jadi kuat terang atau intensitas lampunya 600 lumen, udah sama. Jadi kuantitas itu mengacu ke suatu nilai, tapi kalau kualitas itu mengacu ke kualitatif ya. Jadi tidak boleh nanti Anda membuat sistem power supply, nanti di abstraknya bilang, atau Anda menguji motor servo atau menguji conveyor di pabrik, laporannya ke bos bilang conveyornya telah bekerja dengan baik. Ya, itu nggak boleh. Itu adalah kualitatif. Nah, seharusnya unjuk kerjanya dalam bentuk kuantitatif. Jadi conveyor telah diuji, dikasih beban sesuai dengan beban load dari proses produksi. Bebannya adalah box 10 kilo per 1 meter, itu dilewatkan. Nah, kecepatan boxnya lewat conveyor itu adalah 0,5 meter per menit. Nah, jadi kan bisa tahu ya. Jadi 1 menit itu 1 meter. Jadi sangat pelan. Atau sistem power supply-nya dapat merubah tegangan 220 volt AC 50 Hz 100 mili menjadi tegangan DC 5 volt 1000 mA 0 Hz atau tidak ada ripple-nya. Ini unjuk kerja sistem. Jadi unjuk kerja sistem itu harus diuji ya, harus diuji, bukan diterawang. Ya, kayak uang itu diterawang-terawang gini, itu nggak boleh. Ya, kalau menerawang uang itu ya melihat unjuk kerja, ya sama. Jadi kalau power supply harus diuji. Nah, hasil ujiannya itu nanti menjadikan data. Tentunya uji kriteria unjuk kerja sistem itu harus menggunakan alat ukur, ya gitu. Jadi unjuk kerja itu bagaimana? Saya ulangi lagi terus ya. Unjuk kerja itu harus ada nilainya, ya harus ada nilainya. Jadi nilainya bukan baik ya. Tapi tadi kan ya kecepatan conveyornya sekian ini per menit. Nah, itu unjuk kerja. Jadi unjuk kerja suatu sistem ini hasil pengukuran ya, bukan hasil pengujian. Harus diukur, setelah diuji itu mendapatkan nilai. Nah, data itu diukur nanti, bukan dihitung ya, diukur. Diukur nilai outputnya, alatnya 2 ya. Jangan Anda ngukur output, setelah itu Anda alatnya pindah ke ngukur input, nggak boleh. Jadi kalau ini ada sistem kotak ini prosesnya di dalam, ini kan input, ini output ya. Nah, kalau outputnya misalnya cahaya, berarti Anda di sini harus dilihat, dihubungkan ke alat ukur intensitas meter atau alat ukur lumen. Nah, di sini inputnya harus Anda hubungkan dengan voltmeter dan ampere meter. Di sini 600 lumen, di sini tegangannya berapa gitu. Nah, nanti kinerja itu output dibagi input. Nah, nilai output dibagi input. Itu kinerja.
Nah, output itu besaran SI ya, standar internasional, bisa ohm, detik, kilo, rotasi per menit, ya, bukan per detik ya, per menit, lumen. Nah, input itu bisa watt dan sebagainya gitu. Nanti kita akan belajar bagaimana mengukur unjuk kerja sistem. Nah, sebelum mengukur unjuk kerja sistem, kita harus tahu dulu, Anda harus tahu dulu, sistem itu disebut sudah selesai dibuat, ya, sistem itu sudah selesai, bisa diukur unjuk kerjanya, itu kapan gitu ya. Jadi bukti empiris yang menyatakan bahwa sistem yang didesain atau direalisasikan telah berfungsi sesuai dengan tujuan awal. Jadi misalnya Anda mau mendesain power supply. Kalau mau mendesain power supply itu kan berarti power supply-nya belum jadi. Nah, setelah disebut jadi itu Anda uji gitu. Nah, hasil ujiannya itu, hasil uji kinerjanya itu atau unjuk kerja sistem itu tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui apakah sistem yang telah dibuat itu sudah memenuhi atau sudah mengacu ke tujuan awal gitu. Kalau tujuan awalnya itu outputnya adalah 12 volt 1 ampere saat dikasih tegangan AC 220 volt AC 50 Hz, nah nanti kinerjanya adalah outputnya berapa? 12 volt AC 1000 mili dibagi outputnya 220 volt AC 100 mili, itu outputnya. Jadi kalau tujuannya satu ya Anda harus membuat kriteria pengujian untuk membuktikan apakah tujuan yang pertama itu tercapai gitu. Nah, gitu ya. Nah, kriteria itu nanti Anda tuliskan langkah-langkah supaya sistemnya dapat diukur apakah telah memenuhi tujuannya. Misalnya Anda membuat sistem pengukur resistansi. Jadi Anda bikin ohmmeter digital lah gitu. Jadi tujuannya adalah mendesain dan merealisasikan ohmmeter digital. Nah, rentang resistansi yang bisa diukur itu dari 1 kilo ohm sampai 1 mega ohm. Nah, nanti keluaran display meternya itu kesalahannya absolute errornya itu di bawah 0 atau sama dengan 0,02%. Ini mengacu ke alat ukur LCR meter merek Sunwawa. Gitu. Jadi nanti caranya bagaimana ya? Caranya Anda membuat sistemnya itu yang udah jadi, Anda ukur, mengukur 1 kilo ohmnya itu outputnya berapa, gitu ya. Outputnya misalnya X. Nah, setelah itu resistor yang 1 kilo ohm Anda ukur menggunakan LCR meter Sunwawa yang tadi menjadi referensi. Nah, nanti perbedaannya, errornya, jadi yang hasil resistansi dari ohmmeter Anda ini dibandingkan dengan resistansi yang diukur oleh LCR meter merek Sunwawa yang sebagai referensi. Itu errornya tidak boleh lebih dari 0,02. Kalau 0,02 ya bisa dikatakan sistem yang Anda buat sudah jadi, tapi mempunyai error di atas referensi alat ukur LCR meter Sunwawa. Nah, supaya bisa mendapatkan unjuk kerja sistem yang Anda buat itu, Anda harus punya LCR meter merek Sunwawa itu pertama. Yang kedua, Anda harus punya resistor yang nilainya 1 kilo ohm sampai dengan 1 mega ohm. Ya, gitu. Setiap resistor itu ditulis nilainya berapa, terus diukur menggunakan LCR meter merek Sunwawa. Jadi Anda punya 1000 resistor dengan nilai 1 kilo ohm sampai 1 mega ohm ya. Anda cari di Kembang Spokat, LNDTVS, Enjo, atau di Bukalapak, RS Komponen. Terserah cari di mana. Setelah itu Anda ukur menggunakan LCR meter merek Sunwawa. Anda tulis pakai di Excel. Setelah itu Anda ukur menggunakan resistansi meter yang Anda buat. Anda tulis di Excel tadi yang sebelah kanan. Nah, setelah itu kan kelihatan selisihnya. Jadi hasil pengukuran LCR meter Sunwawa dikurangi hasil pengukuran sistem yang Anda buat, nilainya dibagi nilai dari alat ukur LCR meter kali 100%. Nah, nilainya harus
maksimum 0,02 gitu. Kalau tidak 0,02 ya nggak apa-apa, itu disebut udah jadi tapi tidak memenuhi syarat sebagai alat ukur. Kalau alat ukur kan error absolute errornya harus maksimum 0,02 gitu ya. Nah, kapan sistem yang sudah dibuat ini dapat diuji? Saat semua subsistem telah diuji, nah, gitu ya. Jadi kalau mau menguji sistem itu jangan langsung menguji sistem secara keseluruhan, itu sesat gitu ya. Jadi kalau mau bikin makanan komponennya ada 4 itu langsung beli dari pasar, nitip orang, terus langsung dimasak semua itu dicampur gitu. Nah itu sesat, seharusnya sebelum dimasak atau sebelum berproses, setiap komponen itu atau subsistemnya harus diuji apakah sesuai dengan fungsi masing-masing gitu. Jadi kalau menguji sistem itu tidak bisa sebelum menguji subsistem itu loh ya. Jadi kalau Anda lihat di proses manufaktur kendaraan bermotor itu kalau misalnya ada 10.000 part ya atau 10.000 part itu kan nanti jadinya misalnya 200 modul atau 200 subsistem. Nah, 200 subsistem itu harus diuji masing-masing. Setelah diuji dikasih QC pass. QQCC, QC PASS, QC pass. Nah, gitu. Jadi kalau buat sepatu itu solnya itu harus diuji sendiri, talinya diuji sendiri, terus kulit yang itu juga diuji sendiri, segala macam diuji sendiri. Gitu. Jadi kalau power supply itu blok transformatornya diuji dulu. Inputnya 220, outputnya 12 volt belum. Kalau benar, berarti sudah beres subsistemnya. Rectifier, inputnya 12 volt AC, outputnya 12 volt AC, tapi masih ripple-nya masih ada. Diuji. Ternyata benar. Nah seterusnya, kalau semua subsistem sudah diuji benar, dijadikan satu. Setelah itu baru diuji secara keseluruhan. Coba Anda lihat teman-teman Anda yang sudah lulus ya, even dia SD3, S1, itu tidak pernah melakukan pengujian subsistem. Langsung begitu jadi satu langsung diuji, berantakan gitu. Jadi jika semua subsistem telah berfungsi, kesimpulannya gitu ya, maka semua subsistem dapat dihubungkan sesuai dengan diagram akan menghasilkan sistem pasti akan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan. Jadi kalau nanti Anda bekerja di proses manufaktur, yang dirangkai itu semua sudah diuji, gitu. Walaupun dia resistor gitu loh. Ya, jadi kalau Anda merangkai suatu rangkaian ada resistornya, misalnya buat power supply deh, ada 14 resistor. Semua resistor 14 itu harus Anda uji gitu loh. Jangan main beli di kembang spokat 1 kilo ohm, kode warna 1 kilo ohm, bentuknya baru mengkilat. Terus nggak diuji, sesat. Gitu. Kalau begitu nggak diuji dipasang ya rusak. Begitu rangkaiannya sudah diblok seperti itu, bingung yang rusak yang mana gitu. Ternyata resistornya. Apalagi kalau mainboard LCD TV yang ukurannya 20 kali 30 cm. Itu kok sudah disolder di soldering site-nya PCB dan rusak PCB-nya itu, modulnya rusak, bingung semua. Tetapi kalau semua komponen sudah diuji, itu tidak mungkin rusak. Rusak PCB-nya, PCB sudah diuji gitu. PCB itu ada misalnya ada 1.700 hubungan ya, hubungan lubang-lubang itu semua diuji gitu. Ada probe-nya, sini nyambung. Ini nyambungnya ke 14 titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, semua nyambung. Benar itu. Contoh ya, kita lampu LED ya. Lampu LED itu bisa dilihat sebagai suatu sistem, bisa dilihat dipecah lagi bisa ya. Lampu LED itu kan banyak, kok dibuka itu nanti ada subsistem, jadi nggak usah lah. Lampu LED dulu, LED ya. Sistem lampu LED, nah gitu. Itu ya secara kalau dalam elektronik bilangnya sistem lampu LED. Karena lampu LED itu tidak satu, di dalamnya itu banyak. Jadi lampu LED ya gampang. Tujuannya apa? Kasih terang. Kasih terang itu apa sih? Kalau dikasih tegangan, dia akan menghasilkan cahaya, ya kan? Ini sudah sering bolak-balik saya ngomong. Kalau dikasih tegangan, outputnya cahaya. Inputnya apa? Listrik. Nah, listrik itu satuannya apa? Watt. Oke, watt.
Udah watt dulu deh, inputnya watt. Sebetulnya inputnya 5 volt 2 ampere. PIV, P sama dengan I kali R, I kali V. PIV, I-nya 2 ampere, V-nya 5 ya, 10 watt. Oke. Outputnya apa? Ya diukur sendiri ya. Input sama output diukur sendiri, namanya empiris. Jangan pakai data orang lain. Kalau data orang lain itu bukan empiris ya. Outputnya 200 lumen. Berarti kinerjanya ya 200 lumen, outputnya dibagi 10 watt inputnya. Jadi 20 lumen per watt. Nah ini kinerja dari lampu. Nah ngujinya bagaimana? Ya diuji tadi ya. Dikasih tegangan, diukur tegangannya sama arusnya mengalir masuk ke LED, terus diukur lumennya menggunakan lumen meter. Jadi alat ukur yang dipakai 3, lumen meter, voltmeter, ampere meter. Nanti baru ketahuan itu 20 lumen per watt. Ini kinerjanya. Nah, kalau tidak 20 lumen per watt, bagaimana? Nah, berapa? 0, berarti rusak. Kinerjanya kecil. Jadi, walaupun pabrik itu membuat 10.000 lampu LED yang sama adonannya, itu unjuk kerja setiap lampu LED itu berbeda-beda gitu. Sehingga di bagian QC ya, kalau Anda bekerja di produksi manufaktur LED itu setiap LED yang LED yang keluar dari proses produksi itu diuji, bukan satu-satu. Kalau satu-satu ya nggak kelar-kelar. Jadi Anda bikin rangkaian namanya JIG, JIG ya, JIG. JIG itu sekali masuk bisa 100 lampu LED. Jadi nanti 100 lampu LED masuk ke dalam satu jig, terus dinyalakan, dari 100 itu mana yang mati gitu. Kalau yang mati ya dikasih spidol merah gitu. Nah yang nyala itu ada alat ukurnya, lumen meter kecil-kecil. Jadi kelihatan ini 200, 180, 230, mana yang rentangnya mendekati 200 itu yang diambil. QC pas gitu. Itu yang dijual. Yang lumennya rendah, yang seharusnya 20 lumen per watt di situ ternyata hanya 15 lumen per watt, ini dijual tapi KW2 gitu. KW2 itu ya harganya lebih murah. Beli 2 dapat 3. Tapi kalau yang mahal beneran itu yang benar-benar lumennya 20 lumen per watt. Ada juga yang lumennya tinggi, 24 lumen per watt. Itu juga nggak baik karena kalau itu dijual itu waktunya sama mati duluan. Jadi yang bagus itu yang sesuai dengan standarnya 20 lumen per watt. Kan harus di QC. QC di maintain. Kinerjanya sama. Dari 100 ini adonan pertama itu hanya misalnya 80 yang lumennya 20 lumen per watt. Ini yang QC pas dijual. Yang lebih atau yang kurang itu nanti dijual juga. Tapi di Bukalapak atau Shopee atau black market yang lain. Coba sekarang resistansi meter. Ya. Jadi Anda membuat resistansi meter. Tujuannya ya dapat mengukur resistansi resistor. Masukannya apa? Ya resistansi resistor yang tidak diketahui resistansinya. Ya kan ada gelang warna ya. Gelang warna kan cuman gelang aja. Terus ya kalau yang buta warna ya sorry to say ya nggak bisa ngelihat gitu. Jadi Anda ini membuat resistansi meter yang menggunakan suara. Jadi inputnya ada lead probe dijapit ke gini ya, japit ke resistor, nanti outputnya bersuara. Resistansi 1, 0, 0, 0 ohm. Nah begitu. Oh 1000 ohm. Nah, ini outputnya resistansi. Nilai resistansi display speaker. Bisa display, bisa speaker. Nah, kinerja dari resistansi meter ya tingkat kesalahan. Itu aja. Ini kalau resistansi meter. Misalnya kandang ayam otomatis. Coba. Kandang ayam otomatis. Nah, kalau dihilangkan otomatisnya, ini nanti ketinggalan kandang ayamnya. Jadi kandang ayam tanpa otomatis. Kalau yang otomatis, nah jadi otomatisnya ini kandangnya itu dapat memberi makan ayam secara otomatis sehari 3 kali. Kalau tidak pakai otomatis, Anda harus gaji orang
Gaji orang setiap 8 jam datang ke kandang. Nggak usah ngomong, langsung kasih makanan. Gitu. Tapi karena orangnya ruwet, nggak pernah datang, habis itu datang yang diambil ayamnya, jadi akhirnya dibikin kandang ayam otomatis. Jadi dia akan sistem secara otomatis akan memberi makan ayamnya itu selama sehari 3 kali. Ini. Jadi tujuan pertama akan ada mekanisme yang memberi makan otomatis sehari 3 kali. Terus akan memberikan info via SMS ke handphone ownernya, masalah nggak dibaca itu masalah lain ya, bahwa makanannya sudah habis. Nah, kalau makanan sudah habis mau dikasih gimana, mau habis. Atau ada ayam yang mati. Nah ini tujuan kurang ya, tujuannya kurangnya. Seharusnya ada ayam. Kalau kandang ayam itu kan jangan terus otomatis ngasih makan kalau ayamnya nggak ada gitu. Jadi seharusnya tujuan pertama adalah dapat mendeteksi ada ayam. Gitu. Tapi ini enggak ya. Jadi kalau kandang ayamnya kosong ya tetap dikasih makan. Inputnya apa? Ya batas-batas input yang sudah dikondisikan. Outputnya ya diukur, ditungguin tuh ya, ditungguin satu, ditungguin. Jadi bawa handphone SMS itu dibawa di depan kandangnya itu selama sehari. Ini sehari berapa kali ngirim SMS? Ternyata ngirimnya sekali. Tapi di kandangnya itu 3 kali ngasih makan. Nah berarti kesalahannya 2 kali nggak ngirim. Terus kalau pakannya habis kok nggak ngasih SMS? Nah ini kesalahannya udah 3. Terus nggak ada yang hidup itu loh, nggak ngirim juga. Nah kesalahan keempat. Jadi kinerja kandang ayam otomatisnya ya mengacu ke tujuan. Kalau tujuannya ada 4 ya, 3 ya, tujuannya 3, kandang ayam dapat memberi makan otomatis, itu diuji secara empiris. 3 kali benar nggak? Benar. Ya, tapi yang 1 kali 1 mangkok makanan, yang kedua, ketiga tuh mangkoknya aja, isinya nggak ada loh, berarti salah. Terus kalau makanan habis, SMS nggak? Enggak, berarti salah. Ada yang mati, SMS nggak? Enggak, berarti ini kinerjanya tidak mengacu ke tujuan. Ini tujuannya hanya dapat memberi makan sekali sehari. Udah, jadi ini tidak kinerjanya tidak baik, jadi tidak mengacu ke tujuan. Nah, untuk dapat membuat sistem dan subsistem Anda bisa mengetahui, bisa nguji dan sebagainya, Anda harus bisa membuat blok diagram. Ya, saya tidak tahu apakah blok diagram itu sudah diajarkan di mata kuliah mana gitu, makanya saya berikan di sini. Jadi ada blok diagram sistem. Jadi sistem itu, sistem apapun itu harus bisa, yang levelnya abstrak harus bisa dikonkretkan. Gitu. Harus bisa dijadikan dalam satu bentuk konkret, bentuk diagram. Kalau orang elektronik itu biasanya ngomongnya diagram, ya, blok diagram. Jadi menggambarkan diagram blok dari sistem secara keseluruhan. Dapat menggambarkan hubungan antar subsistemnya. Ingat ya, cara membuat blok diagram. Jadi masukkan itu sebelah kiri. Kiri itu masuk, ada input. Jadi sistemnya di tengah, sebelah kiri itu masukkan. Sebelah kanan itu keluaran. Jangan sebelah kanan masukkan, keluaran ke atas, sesat. Jadi kiri masukkan, kanan keluaran. Nah, gunakan tanda panah untuk menghubungkan subsistem, antar subsistem. Ada panahnya itu ada, Anda pernah lihat panah kan? Ada yang tajam. Nah, tajam itu adalah arah pasor. Jadi kalau direksional satu arah, ini ada yang ke arah kanan, ya, ada yang arah kiri, ada yang bidireksional atau 2 arah. Nah, supaya lebih jelas, tuliskan keterangan di setiap subsistem. Gitu. Contoh ini ada 2 ya. Nah ini sistem resistansi meter. Sistem resistansi meter. Bloknya itu ada 3 blok ya. Subsistem sensing, jadi ini R referensi, ini RX, R yang akan diukur resistansinya. Jadi di sini misalnya RF-nya 1 kilo. R yang tidak diketahui nilainya ditaruh di sini ya.
Nah, nanti kan dia akan menjadi rangkaian pembagi tegangan. Nah, tegangan keluaran di Rx ini kan memenuhi persamaan rumus V di Rx ya sama dengan Rx dibagi Rf dikali Rx ditambah Rx dikali sumber. Nah, tegangan keluaran di kaki Rx ini masuk ke kaki analog, anol dari Arduino. Nah, nanti ini namanya proses, pemroses. Nah, nanti ada aplikasi yang merubah nilai analog menjadi digital, nanti digital dijadikan dikirim ke display, displaynya LCD serial. Nah, ini ada sistem yang berikutnya adalah LCD serial. Ya, keluaran dari pembagi tegangan panahnya ke kanan, masuk ke pemroses digital. Nah, ini ada SDA. Ini seharusnya SDA itu serial data, ya, serial data itu ke sana ya. Ini serial clock juga ke sana, ini salah, seharusnya ke sana. Jadi ada 3 subsistem ya. Jadi ini seperti ini. Pembagi tegangan, pengolah data dan penampil. Nah, ini cara mengujinya bagaimana nih ya, cara ngujinya ini. Cara nguji ini diuji sendiri-sendiri. Ini loh, dua resistor ini terhubung secara seri dicoba diukur menggunakan voltmeter digital gitu ya. RF-nya 1 kilo, kalau ini R-nya nggak diketahui, tegangan ada nggak? Tegangannya 0,00, berarti ini Rx-nya terlalu kecil. Kalau Rx terlalu kecil, RF-nya harus dikecilkan. Tapi ntar juga kalau ada lagi beda ya, kalau RF-nya ini 1 kilo, Rx-nya ternyata 10 mega, nanti tegangan di sini akan 5 volt. Jadi kenapa resistansi meter itu ada saklarnya ya, ada rentangnya. Jadi RF ini nanti kalau R-nya itu 10 ohm sampai 1000 ohm, ini RF-nya harus 1000 ohm. Tapi kalau Rx-nya 1 kilo sampai 100 kilo, ini harus 50 kilo. Nah, gitu. Kalau ini 100 kilo sampai 1 mega, ini harus 500 kilo dan seterusnya. Ini harus diuji. Nah, Arduino-nya harus diuji dulu dapat menampilkan data di LCD. Nah, kalau sudah itu, sudah diuji, ya digabung menjadi satu sistem. Nah, ini misalnya pintu otomatis ya, pintu otomatis. Ada sensor manusia 1, ini ada sensor manusia dan sensor pintu. Jadi pintunya otomatis. Jadi kalau ada manusia yang mendekat sensor, nanti dilihat sensor pintunya bagaimana. Kalau pintunya masih tertutup, nanti Arduino melihat ada manusia di depan pintu, tapi pintunya masih tertutup. Dia akan menghasilkan sinyal kendali, ini drivernya akan menggerakkan motor DC. Nah, motor DC nanti akan menggerakkan mekanisme pintu. Nah, mekanisme pintu akan mengakibatkan sensor pintunya akan berubah. Tadinya terbuka menjadi tertutup, tertutup atau terbuka begitu ya. Ini ada berapa blok nih? 5 subsistem. Pertama sensor manusia, sensor pintu, ada pemroses digital. Di sini ada motor DC bersama driver dan mekanisme pintu. Jadi kalau mau membuat pintu otomatis, itu Anda harus yang dibuat pertama adalah mekanisme pintunya. Mekanisme pintu yang akan dikendalikan ini harus sangat ringan. Jangan sampai mekanisme pintunya itu dibuka, itu harus bisa dibuka setelah 10 orang mendorong mekanisme pintu. Kalau 10 orang mendorong mekanisme pintu, motornya segede apa gitu. Jadi kalau Anda lihat lift itu kok tanpa kendali, itu bisa diangkat, dinaikkan dan diturunkan menggunakan tangan. Lift itu dinaikkan pakai tangan bisa, turunkan bisa. Jadi lift itu punya balancing, ada balance-nya. Gitu ya. Jadi jangan liftnya nggak pakai balance. Jadi liftnya misalnya 1 ton. Kalau ada manusianya 5, jadi 1 ton misalnya 500 kilo. Nah, di sini juga ada penstabil 1 ton, 1,5 ton gitu. Nah, dia akan bisa naik turun. Jadi
mekanismenya jadi lebih mudah gitu ya. Jadi kalau Anda lihat mobil yang jendelanya bisa dibuka tutup menggunakan motor, itu awalnya mekanisme kacanya itu pakai satu jari bisa gitu. Diongkel pakai tangan ini pelan aja bisa, pakai 2 jari bisa. Tapi kalau naikin turunin kaca mobil bisa pakai tangan berat 2 kali, 3 kali berat, motornya kayak apa gitu ya. Nah, ini tujuan sistem pintu otomatis. Jika ada manusia di depan pintu, maka pintu akan terbuka. Gitu ya. Nah, kapan tertutup? Ya, kalau nggak ada manusia di depan pintu. Ini, kalau sudah tidak ada manusia di depan pintu, maka pintunya nutup. Gitu. Nah, sekarang kalau ada manusia di depan pintu, tapi nggak, kan pintunya kebuka, tapi tidak pergi-pergi, ya akan terbuka terus. Gitu. Tapi tidak terus begitu orangnya menjauh dari sensor pintunya nutup, enggak, harus dikasih delay. Jadi kalau ada 10 orang yang jalannya itu ada jeda 1 meter, berjalan beriringan ya, seperti orang nyebrang jembatan cuma 1, 10 orang kan gantian itu, serial. Itu pintunya tidak akan pernah nutup, karena mau ditutup ada orang, nutup ada orang. Nah, cara ngujinya bagaimana? Ya, cara ngujinya ya cari orang beneran, suruh berdiri di depan pintu. 1 meter bisa, kalau 10 meter nggak terdeteksi. Oh, ternyata pintu ini bisa buka kalau manusianya itu berdiri bukan di depan pintu, tapi di depan sensornya itu 1 meter maksimum. Lebih dari itu nggak bisa. Ya, harus jangan deket-deket ya, atau jauh-jauh, kalau jauh bahaya. 10 meter orang berdiri, dia lagi ngambil sesuatu, pintunya kebuka, padahal nggak mau ke situ. Jadi harus ada delay ya, berapa detik. Jadi pintu itu kondisinya kan membuka dan menutup. Nah, pada saat membuka, itu akan lebih berat, lebih lama dibanding nutup. Buka pintu bisa cepat, nutup pintu bisa aja sampai setahun nggak ditutup-tutup, ya, lupa nutup ya. Jadi buka pintunya 5 detik, nutupnya bisa 7 detik. Gitu. Nah, ini subsistemnya. Dan seterusnya. Cara ngujinya ya dicari. Gitu. Nah, nanti ini tugas 3-nya, ya tuliskan ya semampu Anda gitu ya. Nama sistem yang akan direalisasikan apa? Sistemnya ya. Nama sistemnya. Misalnya sistem kalau ada suhu di atas 75 derajat Celcius berbunyi buzzer. Nama sistemnya pendeteksi suhu. Nah, itu ya, pendeteksi suhu atau sistem informasi suhu 90 derajat telah tercapai. Jadi misalnya itu di mobil ya, atau di mekanisme kendaraan. Ini kan ada namanya radiator. Radiatornya itu ada fan-nya, fan radiator. Nah, fan radiator itu tidak boleh nyala terus. Kenapa? Kalau nyala terus nanti dingin, kalau dingin boros gitu ya. Jadi fan radiator itu akan berputar saat suhu radiatornya mencapai 90 derajat Celcius. Jadi sistem kendali fan radiator namanya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengendalikan putaran electric fan pada radiator jika suhu radiator telah mencapai 90 derajat Celcius atau lebih, dia akan nyala. Matinya kapan? Kalau suhu radiatornya sudah di bawah 90 derajat Celcius. Misalnya berapa? 89 gitu. Oke, batasannya seperti apa? Batasannya ya sistem radiator itu harus ditaruh di suatu lingkungan suhunya ya katakanlah dari 0 sampai berapa? Kalau sampai 100 ya dia nyala terus ya. Kan 90 derajat Celcius kan? Nah, kalau suhunya lingkungannya 100 ya baru dinyalain mesinnya nyala terus, fan radiatornya bukan mendeteksi radiator.
mendeteksi suhu ruang gitu. Jadi kalau seperti itu suhu ruangnya ya maksimum jangan 90 ya 80 atau 50 derajat Celcius gitu. Nah, kinerjanya bagaimana? Ya tadi kinerjanya. Kalau suhu radiatornya sekian, fan-nya ngapain? Kalau sekian ngapain? Nah, langkah bagaimana cara pengujinya? Ya pertama dikondisikan, ya dikondisikan. Radiatornya itu dikasih pengukur suhu, pengukur suhu. Terus fan-nya itu disebut berputar RPM ya, ada tachometer. Jadi kalau suhunya misalnya 30 derajat Celcius di radiator, tachometernya 0 RPM. Kalau suhunya 80 derajat Celcius, tachometer untuk fan elektriknya 0 RPM. Tapi begitu suhunya 91 derajat Celcius, RPM tacho yang mengukur putaran fan-nya menyebut di situ 3000 RPM. Nah, kalau di mobil yang impor itu beda lagi. Kalau 90 derajat Celcius 3000 RPM. Tapi kalau suhu ruangannya, suhu lingkungannya di atas 90, dia speednya bukan 3000, jadi 4500. Lebih kencang lagi gitu ya, lebih kencang lagi. Saya kira seperti itu. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Karena materi sudah selesai ya, sudah selesai. Ya, kalau ada pertanyaan. Jadi nanti kalau Anda membuat membuat tugas akhir Anda itu pasti kan sistem ya, sistem elektronik. Jadi untuk menguji sistem elektronik itu didahului di bab 4-nya itu adalah menguji subsistemnya. Misalnya menggunakan board LCD, menggunakan Arduino ya, Arduino menggunakan LCD serial. Berarti caranya menguji Arduino-nya dulu. Cara menguji Arduino kan Arduino dihubungkan ke serial monitor, dihubungkan ke notebook atau ke PC menggunakan USB kabel AB atau BA. Nah, setelah itu Anda menguji subsistem proses atau menguji Arduino itu ya membuat proses sehingga datanya ditampilkan ke serial monitor gitu. Misalnya Anda pakai Arduino-nya itu bisa terhubung ke WiFi gitu ya. Ada ESP32. Ada ESP32 itu sudah ada prosesornya, jadi tidak perlu pakai Arduino. Jadi ESP32 di situ sudah ada microprosesornya, terus ada untuk WiFi-nya ada. Jadi di setting aplikasinya, sketch-nya itu masukin SSID dari WiFi yang di rumah atau di lab, passwordnya apa, nanti dia akan terhubung ke internet. Nah, kalau terhubung ke internet, bagaimana tahunya kalau sistem Anda terhubung ke internet? Ya ada balikan dari sistem, gitu. Balikan dari sistem. Jadi balikan dari sistem itu memanggil fungsi ya, fungsi sesuatu. Jika fungsi sesuatu itu menghasilkan selain 0, berarti terhubung ke internet. Tapi kalau menghasilkan nilai 0, jadi manggil tes internet gitu. Di-assign ke nilai X. Apakah X-nya bukan 0? Iya, berarti kan memanggil fungsi internet itu menghasilkan nilai bukan 0. Kalau bukan 0, berarti sistem Anda atau ESP32 Anda terhubung dengan internet. Nah, nanti kalau terhubung, itu di serial monitor ditulis ya, terhubung ke internet atau internet connected, nah gitu. Tapi kalau nilai fungsinya itu 0, jadi disconnected from internet, nah begitu. Itu dulu diuji gitu ya. Setelah itu diuji bisa,
baru menguji namanya serial LCD serial. Pakai SDA SCL dihubungkan ke kaki SDA SCL, ke kaki A4 dan kaki A5 di mainboard. Tapi kalau di SP32 itu GPIO berapa saya lupa. Nah, di situ caranya ya mengirim data tadi connected. Nah, internet connected itu dihubungkan atau dikirim ke LCD baris 1. Internet terhubung dengan internet gitu, atau internet oke. Jadi kalau tidak terhubung ke internet, nanti di baris satunya diganti dengan internet disconnected. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu tahap kedua ya. Tahap ketiga baru baca sensor. Nah, kalau baca sensor nanti bisa dan seterusnya. Mau ngambil jam internet bisa. Jadi cara mendeteksi apakah sistem ada terhubung ke internet itu gampangnya bukan main. Ambil data dari internet. Internet itu ada suatu website yang menghasilkan mengembalikan jam sekarang, tahun, bulan, minggu, tanggal, dan sebagainya sampai jam. Jadi ada fungsi khusus dipanggil gitu. Fungsi itu dipanggil nanti dia akan menghasilkan banyak variabel. Yang mau Anda ambil apanya? Jamnya aja bisa. Waktunya, datanya, harinya juga bisa. Bulannya aja bisa. Jadi kalau mengembalikan datanya itu tahun 80 berarti nggak terhubung ke internet. Jadi sekali lagi menguji sistem itu tidak boleh langsung merangkai sistem secara keseluruhan terus diuji sistemnya ya. Tapi diuji dulu subsistem masing-masing. Nah, setelah itu kalau sudah dinyatakan semua subsistemnya berfungsi sesuai dengan fungsi asalnya, ya, baru dihubungkan ke sistem, baru diuji sistem secara besar. Ada pertanyaan? Jangan lupa kelasnya membuat absensi ya, absensi harian ini. Mungkin ketua angkatannya. Buat absennya di mana ya Pak? Ya buat sendiri. Anda buat sendiri, terserah mekanismenya. Mau bikin absensi pakai form 06, Anda contreng-contreng sendiri ya silahkan. Memang di mata kuliah yang lain nggak pernah ngasih absensi. Kalau di luring kan ada absensinya tuh. Oh, iya, ngerti Pak. Maksudnya nanti buat disalin ke yang kertas itu kan Pak? Iya, nanti pada akhir kita tatap muka diminta itu absensinya. Oke Pak, baik Pak. Saya buat. Untuk kelas yang satunya juga itu. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Oke, untuk material tatap muka 3 ini kan untuk tanggal berapa ya? 18 nggak salah ya. Jadi nanti akan saya upload di Google Classroom, pastikan Anda mengerjakan tugasnya ya. Tugas 3-nya ada di akhir dari PowerPoint. Setelah itu Anda kerjakan menggunakan PDF diupload ke akun masing-masing di Google Classroom. Gitu saja, kalau tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak nih? Tidak ada Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sampai di sini saja. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.